Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas dengan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Dan di video kali ini, yang akan dibahas adalah materi pertumbuhan dan peluruhan. Materi pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah keadaan bertambahnya ukuran atau nilai atau jumlah suatu besaran terhadap besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Contohnya adalah pertumbuhan penduduk dan perkembangbiakan bakteri. Ingat ya, jika sesuatu mengalami pertumbuhan, maka jumlahnya akan bertambah. Misalnya pertumbuhan penduduk jika dibandingkan misalnya tahun sebelumnya dengan tahun sesudahnya. Kalau mengalami pertumbuhan, maka di tahun sebelumnya jumlahnya akan lebih sedikit daripada tahun setelahnya, seperti itu. Begitu juga dengan contohnya ini adalah perkembangbiakan bakteri. Namanya juga berkembang biak ya, pasti jumlahnya akan semakin banyak. Ke rumusnya. Ini lihat, rumusnya adalah Mn sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. Ini ada beberapa simbol. Mn adalah keadaan setelah N periode, atau kita bisa sebut dengan keadaan akhir. M adalah keadaan awal. I adalah laju pertumbuhan. Dan N ini adalah lamanya pertumbuhan. Coba kita langsung ke soal saja ya, supaya lebih paham dalam aplikasi rumusnya. Contoh soal pertumbuhan. Hasil pengamatan amuba yang berkembang biak secara membelah diri diperoleh kesimpulan bahwa jumlah amuba meningkat sebanyak 30% setiap 20 menit. Jika pada pukul 10 sebanyak 500 amuba dikembangbiakan dan diperkirakan tidak ada amuba yang mati selama pengamatan, banyak amuba pada pukul 12 adalah... Di soal ini kita tahu bahwa ini adalah soal pertumbuhan. Kenapa? Karena di sini yang diamati adalah sejumlah amuba yang berkembang biak. Berkembang biak berarti jumlahnya akan bertambah, ya kan? Keadaan awalnya terdapat 500 amuba, jam 10. Nah, yang kita harus cari jumlahnya adalah ketika pukul 12. Kira-kira jumlah amubanya menjadi berapa? Kita tulis yang diketahui ya. Jumlah awal amuba atau bisa kita tuliskan M sama dengan 500. Laju pertumbuhannya I sama dengan 30%. Biasanya laju pertumbuhan dituliskan dalam bentuk persen. 30% setiap 20 menit. Gitu. Lama pertumbuhannya di sini ada lama pertumbuhan dan waktu pertumbuhan. N di sini adalah lamanya terjadi pertumbuhan dari keadaan awal sampai keadaan akhir gitu. Jadi ini diamati selama berapa jam sih? Kita tinggal cari aja ya, dari jam 10 sampai jam 12 itu adalah selama 2 jam gitu. Dan karena waktu pertumbuhannya adalah tiap 20 menit, jadi selama 2 jam ini, si amuba tersebut membelah diri berapa kali? Kita harus tahu untuk menentukan N-nya. Jadi N itu bukan 2 jam ya, tapi dari sini kita hubungkan dengan ini. Kita tahu 2 jam itu adalah, kalau kita ubah ke menit ya, berarti 2 dikali 60 menit. Sama dengan 2 kali 60, 120 menit. 2 jam itu selama 120, sama aja di 120 menit. Selama 120 menit, tiap 20 menitnya itu dia membelah diri. Untuk tahu berapa kali dia membelah diri, ya kita tinggal bagi saja dengan 20. 120 bagi 20, yaitu 0, 0, 12 bagi 2, 6. Berarti N-nya adalah 6.
6 kali membelah diri. Cara menghitungnya pakai rumus ini yang tadi, tinggal kita masukkan saja. Karena kita mencari jumlah akhir, berarti kita akan tuliskan MN sampai di bawah sini ya, karena kita memang mencari MN. M sama dengan 500, yang ini 1 ditambah 0,3 pangkat 6, jadi bukan pangkat 2 ya, tapi 6. 0,3 dari mana? Ini 30% kita ubah terlebih dahulu ya. 30% artinya kan 30 per 100. 30 dibagi 100. 3 bagi 10, 0,3. Ini ada 500 dikali 1 plus 0,3 pangkat 6. Kerjakan dulu dalam kurung ya. 1 ditambah 0,3 sama dengan 1,3. Ini ada 500, ada perkalian, dan ada juga pemangkatan. Kita harus mengutamakan yang pangkat terlebih dahulu, jadi ini harus kita kerjakan terlebih dahulu yang ini. 1,3 pangkat 6, kita bisa hitung hasilnya 4,826809. Kalau mau dibulatkan boleh jadi 4,8. Kalau di sini Ibu tulis lengkap ya. Dari sini kita kalikan 500, jawabannya 2413,4045. Nah, kita bulatkan menjadi 2413. Yang di belakang komanya kita hilangkan, karena di belakang koma adalah angka 4 nih. 4 itu kan di bawah 5, jadi tetap di sini 3 ya, jangan sampai salah. Kalau di sini di atas 5, misalnya 5045 atau 7045, maka nanti di sini jadi 2414 seperti itu. Jadi banyaknya mubah pada pukul 12 adalah sebanyak 2413. Jadi pertumbuhan awalnya 500 menjadi 2430. Gitu ya, Nak. Kemudian yang kedua adalah peluruhan. Peluruhan lawannya dari pertumbuhan. Peluruhan adalah penyusutan, yaitu keadaan berkurangnya ukuran atau nilai atau jumlah suatu besaran terhadap besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Jadi di sini berkurang jumlahnya ya. Contohnya peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Rumusnya sama seperti yang tadi, hanya saja di sini dikurang ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Suatu zat radioaktif memiliki waktu paruh 5 tahun. Waktu paruh adalah waktu yang digunakan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengahnya. Jadi, tiap 5 tahun, zat tersebut akan meluruh menjadi setengahnya. 5 tahun kemudian meluruh lagi setengahnya, 5 tahun kemudian meluruh lagi setengahnya, terus sampai habis gitu. Sebanyak 25 gram zat radioaktif disimpan pada suatu tempat hingga berlangsung peluruhan. Awalnya ada 25 gram. Nah, yang ditanya sisa zat radioaktif setelah disimpan selama 50 tahun. Kira-kira sisanya berapa nih? Kita tulis diketahuinya. Awalnya ada 25 gram M-nya. Laju peluruhannya, di sini kan nggak ada persen ya, tapi kita tahu dia akan meluruh menjadi setengahnya. Nah, ini dia. Dia akan meluruh menjadi setengahnya setiap 5 tahun gitu. Lama peluruhannya 50 tahun. Tapi seperti yang tadi kita harus mencarinya ya. Berarti berapa kali si zat ini mengalami peluruhan? Berapa kali selama 50 tahun ini? Kan tiap 5 tahun dia berkurang jadi setengahnya. Kalau 50 tahun, berapa kali? Ini kita bisa mencarinya dengan cara membagi. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi N-nya sama dengan 10. 10 kali dia terjadi peluruhan gitu. Rumusnya ini menghalangi tulisannya ya. Kita tulis di sini 50, 10 ya. Oke. Kita masukkan ke dalam rumus. M dikali M-nya 25, 1 dikurang setengah pangkat 10. Kerjakan yang dalam kurung ya. 1 dikurang setengah. Ya, tinggal setengah. Ada pangkat, ada kali. Kita pangkatkan terlebih dahulu.
Jika pecahan dipangkatkan, maka kita harus memangkatkan satu-satu nih. Pembilang kita pangkatkan dan penyebutnya juga kita pangkatkan satu-satu. 1 pangkat 10, 1. 2 pangkat 10, 1024. Dikali 25. Kalau perkalian ini tinggal kalikan atasnya aja ya. 25 kali 1, 25. Dibagi 1024. Kita bisa hitung dan hasilnya 0,024 gram. Jadi sisa zat radioaktif setelah disimpan selama 50 tahun adalah sisa 0,024 gram saja. Seperti itu. Lanjut di contoh yang kedua tentang penurunan harga nih. Pak Imran membeli satu unit sepeda motor seharga 18 juta pada awal tahun 2020. Ia merencanakan untuk mengganti kendaraannya setelah digunakan selama 5 tahun. Jika terjadi penyusutan harga jual kendaraan sebesar 10% per tahun, maka berapakah harga kendaraan tersebut setelah digunakan selama 5 tahun? Kita tahu ya, ini adalah soal peluruhan. Karena harga kendaraan, kayak harga handphone atau alat elektronik, itu makin lama harganya akan makin turun. Beda seperti harga tanah atau harga rumah ya yang akan mengalami peningkatan harga biasanya. Kalau ini pasti akan menyusut harganya. Awalnya dia beli 18 juta nih. Nah, setelah 5 tahun dipakai, harganya jadi berapa? Kita akan hitung ya. Harga awalnya 18 juta, laju penyusutannya 10% per 1 tahun. Nah, lama penyusutannya 5 tahun. Kalau dia menyusut, jika terjadi penyusutan harga jual setiap tahun, kan 10%-nya per tahun. Berarti tiap tahun dia menyusut 10%. Kalau selama 5 tahun, berarti berapa kali nyusut? Sama seperti tadi, caranya tinggal kita bagi aja ya, 5 dibagi 1. Yaitu 5 kali. 5 kali dia menyusut. 5 ini adalah N-nya ya. Rumusnya yang tadi dikurang. Nah, ini tinggal masukkan ke rumus. 18 juta dikali 1 min 0,1 pangkat 5. 0,1 dari mana? Nah, ini bentuknya persen tadi ya. Jadi kita bagi dulu, 10 bagi 100 sama dengan 1 dibagi 10, yaitu 0,1. 1 dikurang 0,1, yaitu 0,9. Dipangkatkan 5. 0,9-nya kita pangkatkan 5. Jadi 0,59049 dikali 18 juta, jadi 10.628.820 rupiah. Ini harganya. Kurang ya nak, 18 juta menjadi 10 juta sekian. Setelah digunakan selama 5 tahun. Gitu. Untuk selanjutnya ada 3 soal latihan pertumbuhan dan peluruhan. Nih, coba kalian kerjakan. Caranya sama seperti tadi. Kita harus rajin mengerjakan latihan soal ya kalau pelajaran matematika supaya bisa lebih paham lagi. Kita aplikasikan seperti itu ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.